سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah At-Tahrim. Sudah memasuki ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Jadi kita pilah-pilah dulu. Ini panggilan ya ayyuhan nabi itu tidak ada lain kecuali untuk Nabi Muhammad. Ini maksudnya wahai Muhammad. Kenapa? Karena dalam bentuk mufrad. Kalau di mufrad itu satu. Kalau Allah memanggil ya ayyuhar rasul, itu tidak ada lain, itu Nabi Muhammad. Karena panggilan Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran salah satunya an-nabiyyu war rasulu. Tapi kalau dibuat dalam bentuk jamak, bentuk banyak, itu bukan untuk Nabi Muhammad saja. Rasulun, rasulani, rusul. Itu seperti pada juz 3. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Artinya Pak Rasul ini, Rasul ini, Rasul ini. Banyak Rasul. Kami bedakan satu sama lainnya. Tetapi kalau ar-rasul saja, itu tidak ada lain, itu Nabi Muhammad. An-nabi saja, tidak ada lain, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak pernah memanggil dalam Al-Quran panggilan ya Muhammad, tidak ada. Yang Allah panggil ya ayuhan nabi. Tidak ada Allah langsung memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Bagaimana dengan nama yang ada dalam Al-Quran? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ini namanya jumlah khabariyah, bukan nida. Ini nida, ini panggilan. Tidak pernah Allah memanggil Muhammad dengan nama langsung. Kalau tadi bukan panggilan, itu hanya khabariyah. Itu memberikan informasi kepada pembaca Al-Quran. Kamu kenal enggak Muhammad itu siapa? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu bersama orang-orang kafir itu tegas, dan bersama orang-orang mukmin itu ruhama'u bainahum. Ini artinya jumlah khabariyah. Jadi bukan panggilan. Tapi kalau ini panggilan ya ayuhan nabi, wahai Muhammad, jahidil kuffara wal munafiqin. Saya butuh terjemahan ini supaya kita jangan salah memahaminya. Coba dibaca. Sudah. Ya Muhammad, wahai Nabi. Nabi di sini tidak diterangkan, ada buat dalam kurung Muhammad di situ. Ya, maka nanti kita keliru. Kita keliru. Nanti ketika kita baca ya ayuhan Nabi, kita berpikir ayat ini untuk Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi dan lain sebagainya. Tidak, ayat ini khusus untuk Nabi Muhammad. Karena itu penggunaannya kalimat an-nabiyyu mufrad, ar-rasulu mufrad, ya Pak. Bukan dalam bentuk jamak. Kalau dalam bentuk jamak untuk nabi yang lain dan rasul yang lain. Ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan lihat, jangan salah paham. Di terjemahannya wahai nabi, sebenarnya wahai Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, perangilah orang kafir. Bagaimana memerangi orang kafir? Pucuk pedeng je huruf kafir je. Kita harus bedakan sekarang. Mana kafir, mana musyrik. Dan mana statusnya musyrik kafir. Mana musyrik saja, mana kafir saja, mana musyrik kafir. Kalau dilihat dari segi bahasa, kafir itu berasal dari kalimat kafara yakfuru. Maknanya apa? Menggali lubang dan menutup lubang.
Bukan mau hutang. Kita kan hutang misalnya, gali lubang tutup lubang, hutang. Kalau kita ini kan, itu apa gali lubang tutup lubang? Letak hutang ya. Bukan itu maksudnya. Maksud gali lubang tutup lubang, dia membaca sesuatu, membaca Taurat, baca Al-Quran, tapi dia tutup-tutupi dirinya. Ini namanya kafir. Ya, kalau ada orang itu dia paham Taurat, dia paham kebenaran, dia tutup-tutupi kebenaran itu, namanya kafir. Sudah. Makanya kafir itu banyak ditemukan di mana? Di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena ketika Rasul sampai ke Madinah, banyak Yahudi di situ, Pak. Yahudi dan Nasrani. Yahudi ini adalah keturunan Bani Israel yang mereka tahu kebenaran melalui kitab-kitab mereka itu. Nasrani juga di Madinah. Mereka tahu kebenaran melalui apa? Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Ini satu. Yang kedua, banyak musyrik ya. Sekarang musyrik. Musyrik itu siapa? Musyrik itu berasal dari kalimat asyirku, menyekutukan Allah. Jadi kalau ada dua, ada tiga nih, Pak. Maka musyrik itu identik dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah waktu itu, karena mereka keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang pertama tinggal di situ kan Nabi Ismail, Pak. Ini seperti yang dikatakan oleh Syauqi Dhaif dalam kitab beliau Al-Adab Al-Arabi fil Asril Jahili. Apa kata beliau? Awwalu man sakana Makkah wa takallama al-Arabiyyah wa Ismail. Yang pertama sekali tinggal di Mekah dan ngomong bahasa Arab itu Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail, mereka tidak punya kitab panduan seperti keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Makanya mereka itu kadang-kadang memang menyeleweng. Makanya sebagiannya ada yang sembah patung, ada yang macam-macam, Pak. Maka mereka dikatakan musyrik. Kalau ada model seperti ini, tipe seperti ini, namanya musyrik, orang musyrik, Pak. Dia nak tahu apa-apa, tidak ada panduan apa-apa, kemudian dia menyembah patung. Maka musyrik namanya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Maka orang-orang kafir itu tetap dia keras kepala. Siapa orang kafir itu? Min ahlil kitab, itu min lil bayan namanya. Dijelaskan oleh Allah, orang kafir itu adalah ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Kemudian wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Kenapa dibedakan kafir dan musyrik? Karena beda kafir dan musyrik. Ya, beda pertama-tama, Pak. Musyrik menyekutukan Allah, sedangkan kafir itu dia mengetahui kebenaran dan menutup-nutupi kebenaran. Tetapi Yahudi dan Nasrani ada dua gelarnya. Setelah mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, dan Yahudi begitu juga, menganggap Nabi Uzair sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, Uzairu binullah, anak Tuhan, mereka gelarnya dua, kafir musyrik. Kenapa kafir? Dia tahu kebenaran tapi dia tutup-tutupi. Kenapa musyrik? Dia menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Maka gelar mereka dua, kafir musyrik. Ya, ini begitu juga. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar. Jadi tolong perangilah orang-orang kafir. Masuk perangi di sini apa? Tafsir Jalalain memang agak keras sedikit. Imam Jalalain mengatakan dengan pedang, dengan pedang. Ini orang kafir. Kafir yang mana? Kafir harbi, Pak. Tapi kalau ada nanti kafir zimmi, mereka berada di bawah Islam itu, mereka patuh dan taat, itu tidak boleh dibunuh. Mana dalilnya? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Ya, Mbak. Jadi Allah mengatakan tidak ada halangan kalian berbuat baik dengan orang-orang kafir itu selama mereka tidak membunuh kalian. Ya, Mbak. Walam yukhrijukum, dan mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Nyolam nang groro tayo guthi ini, Pak. Makanya penduduk Madinah itu diusir dari negaranya. Diusir mereka itu. Maka Rasulullah SAW memerangi mereka. Ini kalau versi tafsir Jalalain. Bis saif kata beliau. Tetapi dalam tafsir lain tidak keras sekali. Tidak dengan pedang ya. Tapi tidak dengan pedang. Bil lisani wal hujjah. Lisan wal hujjah artinya apa? Dengan lidah. Perangilah dengan lidah dan hujjah. Ya. Kenapa demikian ada berbeda? Karena mereka ini dalam ayat Al-Quran ini umum masih, Pak. Jahidil kufar, perangilah orang kafir, itu umum. Kalau orang kafir zimmi itu dengan lidah, dengan lisan dan hujah. Kenapa kalian begini? Kenapa begininya, Pak? Kalau kafir harbi itu harus dengan pedang, Pak. Maksud dengan pedang bukan artinya mereka tidak berbuat salah, tidak berbuat apa-apa, kita ambil pedang langsung bunuh, tidak. Apabila ada dua syarat.
Mereka membunuh kalian kata Allah dan mereka mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maka boleh kalian berjihad. Ya, apa? Kenapa? Dikeluarkan dari negerinya. Kenapa? Dibunuh lagi mereka apa? Maka boleh berjihad. Tapi kalau dikeluarkan tidak apa-apa, tidak ya cok pedung, hom ya. Ya po kafir banyak. Ya, ini keliru ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kafir dulu, Pak. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya ada kafir mengucapkan salam, dijawab enggak salamnya? Imam Syafi'i mengatakan bisyartin ayakuna kafiran dhimmiyan. Dengan syarat, boleh dia jawab syarat salamnya, kalau kafir itu termasuk golongan kafir dhimmi. Artinya kafir yang enggak buat masalah, ya, Pak. Kalau enggak buat masalah, dia mengucapkan salam, jawab salamnya, Pak. Ya, bagaimana jawab salamnya? Assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam. Cukup itu saja. Apa makna salamnya? Imam Syafi'i mengatakan, jawab salam kita waalaikumsalam maknanya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu dan kamu diberikan petunjuk terus oleh Allah. Ya, bukan keselamatan dia tidak. Apa selamat orang-orang kafir, Mbak. Jadi mudah-mudahan diberikan petunjuk. Itu doa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang yang kedua, wal munafiqin. Artinya perangi orang munafik. Bagaimana cara perangi orang munafik? Apakah sama seperti orang kafir? Ya. Maka kita jangan salah memahami ayat. Ada di ayat lain itu begini. Aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Ketika kamu ketemu dengan orang munafik, ukhidhu, ambil dia, wa qutilu cang-cang, you cang-cang, Pak. Ya. Kita jangan salah paham terhadap ayat itu. Ketika kita melihat nanti ada omanya munafiknya orangnya, cok ikat, cang-cang, Pak. Apakah seperti itu? Kita jangan salah. Allah memberitahukan perangilah mereka, maksudnya apa? Jauhi mereka, ya, Pak. Jauhi mereka, perangi, bukan perangi dengan pedang, tidak, Pak. Jadi artinya jauhi mereka, jangan bergaul dengan mereka, asingkan mereka, itu maksudnya. Jadi kan cok pedeng koh cang-cang ke, nih, Pak. Sehingga Rasulullah SAW pada suatu hari naik ke atas mimbar. Ketika naik ke atas mimbar, Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, si fulan itu munafik, si fulan munafik. Akhirnya Nabi Muhammad apa? Membunuh karakter dia. Ya. Yang kita bunuh bukan fisiknya, tapi karakter dia kita bunuh. Rasulullah langsung menunjukkan, kamu munafik, keluar dari masjid ini. Kamu munafik, keluar dari masjid ini. Karakter dia kita bunuh, bukan fisik dia kita bunuh. Maka orang munafik, kalau kita tanya ubat orang munafik gimana ubat orang munafik? Karakter dia kita bunuh, Pak. Jangan berjih dengan kenyan, Pak. Jangan bergaul lagi. Jangan diajak, kalau diajak untuk berdagang, jangan lagi berdagang sama dia. Ini pengut aja, Pak. Ya, Pak. Maka karakter dia kita bunuh. Itu cara membunuh orang-orang munafik. Tapi Imam di dalam tafsir Sawi dikatakan bil lisani wal hujjah. Dengan lisan juga, dengan lidah dan hujjah. Kenapa kalian salat, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak salat, ya, Pak? Kenapa kalian salat itu gara-gara orang lain? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa di depan orang mukmin begini, di depan orang kafir begitu? Kan ciri-ciri orang munafik kan begitu, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya sebenarnya orang munafik itu lebih bahaya lagi sebenarnya, Pak. Kenapa? Karena dia salat dengan kita, beribadah dengan kita, bayar zakat dengan kita, ya, Pak. Tetapi apa? Mereka itu laisa haula'i wala haula'i. Bukan golongan kita dan bukan golongan mereka. Kenapa? Walaupun dia salat. Karena kalau dia datang kemari dia begini, kalau datang ke sana dia gitu. Makanya orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar. Yang pada kerak neraka, ya, Pak, orang munafik. Dia salat, dia puasa, waktu ejak kedih, puput yang enggak puput, balik lang kena semayang lam, Pak. Ini orang munafik. Maka kalau ingin tahu orang munafik, Rasulullah mengatakan lihat saja ciri khas 3 saja ini, Pak. Ada salah satu saja, maka sudah ada munafik pada diri dia. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong sering dia berdusta, yang sudah munafik. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji mengingkari, berarti munafik aja, Pak. Wa idza tumina khana. Kalau dipercayakan sesuatu hal, dia berkhianat. Itu saja sudah munafik. Yang penting munafik. Maka salah satu saja ada sama dia, sudah ada jiwa-jiwa munafik sama dia. Maka bagaimana caranya? Bunuhlah karakternya, bukan bunuh fisiknya, tidak. Ini yang dimaksudkan dengan wal munafiqin. Kita lanjut lagi, kita lihat dengar terjemahan. Waghlud alaihim. Nah, ini apa ini? Coba diterjemahkan.
Sebelumnya. Ya. Ya, ini jangan salah lagi. Ini kita makanya nanti ketika kita dengar terjemahan geyupoh orang kafir pak nyo ayat. Geyu kreng orang kafir dah nyo ayat waghlud alaihim ya Pak. Makanya setiap lewat orang kafirnya yu mekreh, tahu yu mekreh ya Pak. Menyona batet tarong batet. Menyona kait tersepok dengan kait. Padahal maksud waghlud alaihim wabghut alaihim. Bencilah mereka. Ya. Jadi kan ya sepot awaknya angkon ya Pak. Tapi kalau kita dengar terjemahannya, seakan-akan penerjemah menyuruh kita itu apa? Apa tadi? Bersikap keraslah terhadap mereka. Apa maksud keras ini? Makanya diterjemahkan waghlud di sini maknanya al-bughdu, bencilah mereka. Dah je alah orang munafik pak tak ada fikirnya. Kali tak pegat lagi yo, berkhianat lagi Pak. Sudah berjanji mengingkari lagi. Alah tak ada je Pak. Kita bunuh saja karakter dia, Pak. Kita bunuh karakter dia. Kan berarti cawak pedang kita bunuh dia, tidak. Ini maksud wabghut alaihim. Waghlud alaihim maknanya wabghut alaihim. Bencilah mereka. Kenapa? Karena munafiknya tadi, ya Pak. Orang kafir begitu juga, ya. Tetapi kalau dia itu kafir kafir harbi, memang harus diperangi. Kenapa? Karena dia mengeluarkan kita dan memerangi, ya Pak. Maka harus dikeluarkan. Tetapi kalau dia kafir dhimmi, paling enggak kita benci saja. Kafir dhimmi, ya Pak. Tapi tidak diperangi karena dia termasuk kafir dhimmi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, wa ma'wahum jahannam. Ini tidak ada perlu kita terjemahkan. Artinya tidak ada makna-makna yang membawa kita kepada pemahaman lain, tidak. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ini kita bagi dua juga. Wa ma'wahum itu berasal dari kalimat awa ya'wi ditambah mim sebagai tempat. Isim makan namanya, Pak. Isim tempat. Awa ya'wi tempat kembali. Ya. Maka menyertanya untuk ma'wa berapa? Nya ma'wa tempat kembali. Ditambah mim di situ ma'wa tempat kembali. Maknanya ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, tempat kembali dia tidak ada lain jahannam. Pertanyaannya, neraka bukan jahannam saja. Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Kenapa disebutkan jahannam? Padahal di dalam tafsir Baydawi sudah disebutkan jahannam siapa penghuninya, sakar siapa penghuninya, ladza siapa penghuninya, jahim siapa penghuninya, hutama siapa penghuninya. Ini lafaz ini kok umum sekali. Ini namanya di dalam kajian tafsir Zamakhsyari, dalam kajian tafsir Ibnu Asyur, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Dari sekian banyak neraka, Allah menyebutkan satu neraka saja, ini sudah mewakili yang lain. Ketika camat mengundang Pak Kecik satu orang, ini sudah mewakili masyarakatnya yang lain. Ketika Pak Kecik mengatakan iya, maknanya apa? Dia mengiyakan ratusan masyarakatnya yang ada di kampungnya. Ketika Kecik mengatakan tidak, berarti dia sudah mewakili perkataan masyarakat yang lain. Ini begitu juga. Ketika disebutkan jahannam, ini sudah masuk neraka-neraka yang lain. Karena tak mungkin disebutkan wa ma'wahum jahannam ladza sa'ir sakar jahim hutama hawiyah. Habis bertemu nama. Cukup disebutkan satu saja. Cukup disebutkan Pak Kecik saja. Pak Kecik kampung ini setuju. Tak perlu Pak Kecik setuju, Sekda setuju, ni setuju, semua setuju. Habis bateri dah sebutkan satu-satu. Maka cukup disebutkan satu saja sudah mewakili yang lain. Ya. Maka kita jangan berpikir begini. Orang munafik pertama dalam neraka jahannam. Hana orang munafik kan jahannam. Paling rendahlah munafik, Pak. Pada neraka terakhir. Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Ini hawiyah. Ini orang munafik. Orang kafir di mana? Ya, ini banyak. Makanya orang-orang kafir Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim. Jahim ini ada yang mengatakan Abu Lahab. Abu Lahab itu musyrik, Pak. Ada yang mengatakan juga di jahim ini adalah orang-orang kafir, Pak. Orang-orang kafir. Sebagian mengatakan itu Abu Jahal dan teman-temannya itu, dia itu dua-dua kafir musyrik. Kenapa? Dia tahu Injil, dia tahu ini, dia tahu Injil, tahu Taurat. Tetapi pekatun mentang lagi nyan. Dan dia juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk Madinah, penduduk Mekah tidak ada alasan tidak tahu isi Taurat. Kenapa tidak ada alasan? Karena yang pertama sekali menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab adalah Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal kecerdasannya luar biasa, Warakah bin Naufal. Makanya Warakah bin Naufal, dia meninggal dunia dalam keadaan buta, Pak.
Dan dia tahu kalau Muhammad itu adalah Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Waraqah bin Nawfal. Kenapa? Karena dia menguasai Taurat, dia menguasai Injil. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa bi'sal masir, ini poin yang selanjutnya. Dalam Al-Qur'an ada ni'ma, ada bi'sa. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal wa bi'sal masir. Apa makna bi'sa dan ni'ma? Al-Quran ketika memuji seseorang menggunakan kalimat ni'mah. Ya, nampak. Ni'mal maula, ya, nampak. Wa ni'man nasir. Apa maknanya ni'mah itu? Sebaik-baik penolong itu adalah Allah. Sebaik-baik penjaga adalah Allah. Mehut katanya kejaga oleh Allah, tak betul Allah. Baik tua temayang, yang banyak. Baik tua temayang, kita jaga terus perintah Allah, kita jaga terus apa yang dilarang oleh Allah. InsyaAllah gejaga oleh Allah. Gejaga dalam semua aspeknya, Pak. Tapi kalau kita tidak menjaga salah, tidak menjaga yang haram, tidak menjaga, bagaimana mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini makna nikmah. Nikmah itu sebaik-baiknya. Tetapi tatkala Allah mengatakan wa bi'sa, sejelek-jeleknya, paling buruk, ya, Pak. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jelek fasik itu, urung fasik, Pak, setelah dia beriman. Seorang itu beriman, tapi setelah itu dia fasik, yang paling buruk, Pak. Tapi kalau dia belum beriman, dia fasik, itu derajatnya di bawah rendah dibanding orang beriman tadi. Seperti Allah ingin mengatakan begini. Orang yang berilmu berbuat maksiat, dosanya lebih dahsyat dibandingkan orang bodoh berbuat maksiat. Ya. Orang bodoh berbuat maksiat karena dia tidak tahu. Hai depu, Pak. Maka dia buat maksiat, ilmunya tidak cukup, ya, Pak. Tetapi kalau orang pintar berbuat maksiat, dia tahu dia. Tapi masih dia buat juga. Ya, masih dia buat juga. Maka dosanya lebih dahsyat lagi dibandingkan orang bodoh. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita lanjut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Di dalam Al-Qur'an, ya kita dengar terjemahan saja dulu ya. Coba dibaca. Ya sudah. Kalau di Al-Quran itu ada kalimat daraba, itu bukan memukul artinya. Daraba itu perumpamaan. Ya, salah satunya ini kalimat ini. Nanti kalau ada wa yadribullahul amthal, Allah memberikan contoh perumpamaan, bukan memukul. Memang kalau kita lihat di kamus, yadrib itu memukul, daraba itu memukul. Ya, Pak. Ada contoh lain lagi, wa yadribuna fil ardi, memukul bumi, bukan mukul bumi, dia musafir di bumi. Dia berjalan di bumi. Ya, kalimat yadribu juga. Yadribu di sini daraballahu mathalan, ini perumpamaan. Allah memberikan sebuah perumpamaan. Arti perumpamaan begini. Ini ada orang kafir, ini ada orang mukmin. Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir. Wahai orang kafir, coba kamu lihat, ya, Mbak. Coba kamu lihat, ya kata Allah. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nuh, istrinya Lut. Siapa nama istri Nuh? Nama istri Nuh namanya Wahilah. Maka bebobonana Wahilah. Nama istri Lut siapa? Wa'ilah, ya, Pak. Ini ya nama. Jadi kan wa'lah, ya, Pak. Wa'ilah, ya, Pak. Satu lagi Wahilah. Jadi jangan nanti mayudanan Wahilah, ya, Pak. Pak kalian dalam tafsir Wahilah. Wahilah itu istrinya Nuh, ya, Pak. Istrinya Nuh alaihissalam. Satu lagi istrinya Lut. Itu namanya Wa'ilah. Dua-dua istrinya ini tinggal bersama suaminya, seorang nabi, seorang rasul yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi istrinya ini tidak sama seperti suaminya. Maka yang pertama ini Imra'atan Nuh. Istri Nabi Nuh alaihissalam namanya Wahilah. Kenapa dia dilaknat oleh Allah? Dia mengatakan suaminya gila, Pak. Maka dia mengatakan kepada masyarakat itu, innahu lamajnun. Itu suami saya gila dia. Kenapa gila? Dia buat kapal di atas gunung Pungo, ya, Pak. Yang pertama sekali ngomong Pungo adalah istrinya, ya, Pak. Makanya di sini ketika disebutkan istrinya berbuat maksiat, bukan berarti berzina, tidak. Maka dalam tafsir dikatakan mazanat imra'atun nabi, Pak.
Istri-istri nabi-nabi itu tidak pernah berzina, ya, tidak pernah berzina. Yang dimaksudkan dia membangkang kepada suaminya, itulah contoh seperti tadi. Contohnya apa? Dia mengatakan suaminya gila. Jadi makanya ada juga seorang ketika berdakwah ditolak sama istrinya, Pak. Alah hana pu ya dakwahnya dakwah ji. Hana ji beda dengan inangnya, Pak. Inang siapa ini? Nuh ya, inang Nuh. Tak suka dia, Pak. Tak suka suaminya berdakwah. Pu nejak gedih, Pak. Nyanyian be hana pu lihat apa je, Pak. Oh, lagi inang Nuh kau dah, Pak. Lagi inang Nuh. Satu lagi Imratu Lut. Jadi istrinya Nabi Lut alaihissalam. Istri Nabi Lut itu dia itu di Yordania, Pak. Kaum Nabi Lut di Sadum. Ada 5 kampung di situ, yang paling besar adalah Sadum. Mereka ini suka laki-laki sama laki-laki. Istrinya apa perannya sehingga Allah mengatakan fakhanatahuma, sehingga dia berkhianat kepada suaminya. Kalau seandainya datang tamu di waktu malam, jadi ada datang tamu ke rumah Nabi Lut, itu tamu laki-laki, istrinya yang memberitahukan masyarakat kalau ada laki-laki di rumahnya. Ya, makanya bagaimana caranya? Dia bakar api, Pak. Sehingga mereka melihat, oh ada api, berarti ada laki-laki di situ. Mereka semua datang ke situ. Kalau di pagi hari bagaimana cara memberitahukannya? Bidduhan, dengan membakar asap. Itu siapa yang lakukan? Istri Nabi Lut sendiri, Pak. Istrinya sendiri. Padahal Nabi Lut alaihissalam sudah mengatakan ini tidak boleh, ini haram, tapi istrinya mendukung perbuatan itu. Istrinya mendukung. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini menolak kalau ada yang mengatakan istri Nabi Lut juga suka sama perempuan. Maka sebagian tafsir mengatakan tidak ada istri Nabi yang berzina, yang berbuat seperti itu, tidak ada. Cuma kesalahannya itulah seperti itu. Dia memberitahukan orang lain supaya datang ke rumahnya karena ada laki-laki di rumah dia. Dia nak tahu padahal laki-laki yang datang ke rumah dia itu adalah malaikat, Pak. Makanya Nabi Lut sama Nabi Ibrahim itu masanya sama, Pak. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Makanya ketika malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim kan anak-anak orang, Pak, belum ada anak. Ketika itu apa kata malaikat? Kamu akan punya anak. Akhirnya ditanya, kalian siapa ini? Kenapa tidak makan? Kenapa tidak minum? Fa'ujasa minhum khifah. Mereka takut, Pak. Nabi Ibrahim takut. Kapan lo? Ya cabut nyawa lo ni. Oh tidak, kamu tenang saja Ibrahim. Kami sekarang diutus oleh Allah untuk Lut. Ya Lut, kamu tenang saja. Maknanya Nabi Ibrahim semasa dengan Nabi Lut alaihissalam. Kami diutus untuk Lut. Maka ada berapa nabi, ada berapa malaikat di situ. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Ketika itu mereka berubah wujud menjadi laki-laki. Ketika mereka masuk ke rumah Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut juga tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Sehingga mereka mengatakan sekarang waktunya bukan waktunya untuk ini berkunjung. Kalian pulang saja dulu. Kalian pulang saja. Istrinya karena melihat laki-laki dia langsung dia bakar api, Pak. Sehingga masyarakat langsung datang ke situ. Akhirnya apa? Ketika mereka berada dalam rumah, Nabi Lut menyuruh malaikat ini, kalian keluar saja. Kaumku akan tahu kalau kalian datang kemari. Laki-laki datang kemari. Mereka akan datang ramai-ramai kemari. Wahai Lut, baru diberitahu kami adalah malaikat. Kamu tenang saja. Ketika mereka keluar, mereka dakwahi lagi. Jangan berbuat seperti itu. Sempat didakwahi oleh malaikat, Pak. Mereka tak mau dengar. Hai dengar, Pak. Ketika itu berdoalah malaikat Jibril. Ketika berdoa Jibril, itu detik-detik ketika akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, Pak. Ketika itu fatamasna ala ayunihim, itu mata-mata mereka copot semuanya, Pak. Mata pembangkang Nabi Lut semua copot. Untuk apa? Supaya mereka tidak melihat bagaimana diangkat oleh malaikat Jibril ke atas. Jadi makanya mereka peka menggogok. Hana ada tepu, Pak. Fikir gempa, Pak. Tak tahu dia sudah sampai ke atas, Pak. Dia tahunya kapan? Ketika dibalik oleh malaikat Jibril dan dihantam ke bawah, baru dia tahu. Baru berjatuhan semua tubuh mereka ke bawah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ketika itu Allah memerintahkan Nabi Lut alaihissalam melalui Jibril. Jibril mengatakan, wahai Lut, sekarang kamu keluar sekarang juga. Kamu keluar sekarang juga. Alaisa subuhu biqarib. Subuh sebentar lagi. Saya azab mereka atas perintah Allah sebentar lagi. Sekarang kamu pergi. Wamdu haitsu tu'marun. Sekarang kamu lari sekuat-kuatnya dengan kaummu. Ya, jangan walayal tafid minkum ahad wamdu haitsu tu'marun. Jangan pernah melihat ke belakang. Maknanya lihat saja terkejut ke tengok kalian, Pak. Apalagi orang yang mengalaminya. Ya, Pak. Akhirnya mereka lari semua. Ada yang mengatakan lari ke Mesir. Ya, Pak. Kenapa? Karena Mesir itu strategis sekali, Pak. Yang dari Palestina saja kalau apa-apa kan ke Mesir, Pak. Ini apa nama di Yordania. Yordania itu kan dekat semua, Pak. Itu kan negeri Syam, Pak.
Jadi mereka keluar lewat samping-samping laut itu langsung masuk ke Mesir. Ada yang mengatakan bukan di Mesir, tetapi apa? Di luar kota Sadum itu, di luar Syam ya, di luar Syam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Ini dua pembangkang ini, istri Nuh, istri Lut, padahal mereka tinggal dengan dua hambaku yang saleh, ya, Pak. Nuh itu orang saleh, Lut itu orang saleh, tapi istrinya membangkang. Nuh istrinya membangkang. Tapi yang anehnya begini, Pak, bukan istrinya saja, anak-anak juga membangkang. Nabi Nuh anak membangkang, ya, Pak. Yang tidak mendukung dakwah Nabi Nuh istrinya dan anaknya, Pak. Ya. Jadi artinya bukan istrinya saja, anaknya juga mengatakan orang tuanya bodoh, orang tuanya gila, ya, Pak. Ini kesimpulannya apa? Ya. Maknanya apa? Kalau kita itu, walaupun orang cik katanya orang malim, orang saleh, belum tentu anaknya saleh. Ya, belum tentu anaknya saleh. Kalau ada seorang suami saleh taat, belum tentu istrinya saleh dan taat, Pak. Bisa saja pembangkang. Jadi makanya petunjuk itu baik dah fikir, anak bupu, orang cik lu orang saleh, anak bupu. Yang anak lu anak saleh, anak bupu. Ya, Pak. Kita harus berusaha sendiri mencari petunjuk. Ya, Pak. Harus berusaha sendiri. Makanya petunjuk itu datangnya kenapa? Karena kita minta, Pak. Bukan menunggu, tidak. Ya. Nyata pray petunjuk tadu, mau petunjuk. Ya Allah nunjuk petunjuk ke lu ni. Lu pray petunjuk. Petunjuk harus diminta. Setelah diminta Allah lihat dulu ini sudah cocok syarat enggak? Oh, sudah cocok, maka diberikan petunjuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersangkutan itu. Maka tidak bisa menjamin, Pak. Na urang cik saleh tapi anak mi hana saleh. Na urang cik hana saleh pembangkang, ya, Pak. Tetapi anaknya saleh-saleh semua. Mana contohnya? As bin Wa'il. As bin Wa'il itu Rasulullah diolok, Pak. Dicaci maki Rasulullah. Ketika ketemu dengan Rasulullah, Pak, abtar anta ya Muhammad. Kamu tidak bisa diuntung, kamu pembawa sial ya Muhammad. Tetapi anaknya Amr bin As, sahabat Rasulullah SAW. Anak Amr bin As lagi, Abdullah bin Amr bin As, seorang periwayat hadis, penulis hadis yang paling banyak dibandingkan Abi Hurairah. Ya, Pak. Abdullah bin Amr bin As. Padahal kakeknya As bin Wa'il urang bejat, ya, Pak. Urang beroakai, ya, Pak, terhadap Rasulullah SAW. Dialah As bin Wa'il salah satu yang mengajak Rasulullah ketika Rasulullah di Madinah. Ya Muhammad, kalian tidak perlu menyembah Tuhan kami. Dalam hati kalian saja meyakini kalau Tuhan kami itu hebat. Ya, Pak. Ya, betul. Itu termasuk As bin Wa'il, ya, Pak. Cukup je perkataannya, Pak. Tapi anaknya itu sahabat Rasulullah, As, Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, periwayat hadis lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut sedikit lagi, Pak. Ya. Fakhanatahuma, maka kedua istrinya tadi berkhianat, ya, berkhianat kepada suaminya. Jadi contoh begini lagi misalnya. Abu Jahal, ya, Pak. Abu Lahab, ya. Abu Lahab bagaimana sepak terjang Abu Lahab? Bagaimana Abu Lahab ingin membunuh Rasulullah SAW? Tetapi anaknya saleh-saleh. Anaknya 4, 3 saleh, 1 yang tidak. 1 ini sama lagi Abu Lahab akai, Pak. Dia pernah menentang Rasulullah SAW melalui lafaz-lafaz Al-Quran, Pak. Dia tentangnya Al-Quran itu. Tidak percaya dengan Al-Quran. Ini siapa ini? Anaknya Abu Lahab. Tapi 3 anak yang lain itu saleh-saleh semua. Mereka masuk Islam ketika Fathu Mekah. Tapi walaupun anaknya saleh 3 orang ini, Allah mengatakan la yughni anhu maluhu wa ma kasab. Anakmu, hartamu tidak bisa memberikan keberuntungan bagimu sedikit pun. Tak bisa anak 3 ni, ya Allah, tolong ya halun, tak bisa. Tak bisa kita berdoa untuk orang musyrik, tak bisa, Pak. Tak bisa berdoa untuk orang musyrik. Katanya na urang cik musyrik, anak kena saleh dah berdoa, ya Allah, pertama urang cik dalam surga. Tidak bisa, Pak. Tak bisa. Kecuali kita minta begini, orang tua kita musyrik, kita minta, ya Allah, nejuk petunjuk, nyan baru jin, Pak. Tapi kalau masukkan orang tua saya ke dalam surga, tak bisa. Lalu bersedekah, ya Allah, ke urang cik lon, tak bisa juga, enggak sampai, Pak. Kenapa? Karena dia musyrik, karena dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak kufur, dia tidak musyrik, mungkin anaknya bisa menolong dia, Pak. Artinya pun omanya kahana mohojak alif, anaknya bisa menolong dia dan bisa memberikan syafaat kepada dia. Tetapi kalau seandainya dia kufur dan musyrik, hana pun haram, Pak. Hana mendemai syafaat tepu-tepu. Ho kayo. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ini sifatnya kan cerita ini, Pak. Cerita.
Ini cerita begini. Ini sebenarnya bisa dibawa ke dalam bentuk tasbih tamsili. Artinya begini, cerita ini bukan pada masa Nabi Lut saja, bukan masa pada Nabi Nuh saja. Ada zaman-zaman sekarang ini dan akan datang nanti yang model-model seperti ini, Pak. Suaminya pendakwah, istrinya buat maksiat. Suaminya pendakwah, istrinya yang menentang dakwah itu adalah istrinya sendiri, Pak. Ya. Walaupun nanti ada juga begini, lagi Abu Lahab. Abu Lahab sama Ummu Jamilnya sama apa kata nih, Pak. Suaminya itu berbuat maksiat, istrinya mendukung suaminya. Kata suaminya, kita bunuh, tapoh je. Cok harta lu untuk poh Muhammad. Makanya Ummu Jamil, hartanya itu diberikan terus untuk apa? Untuk bisa membunuh Muhammad SAW. Ini dua-dua sama apa? Makanya Allah mengatakan, seorang istri yang mendukung suaminya berbuat maksiat, berbuat jahat, seperti Ummu Jamil. Ummu Jamil lah yang mempersiapkan api neraka untuk membakar suaminya. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Falam yughniya anhuma minallahi syai'ah. Walaupun suaminya hebat, seorang nabi, walaupun suami Wahilah, seorang nabi itu Nabi Nuh, suami Wa'ilah, tadi Wahilah sekarang Wa'ilah adalah seorang nabi dan rasul, dia tidak bisa menolong istrinya, tidak bisa. Termasuk di padang mahsyar nanti di hari kiamat, ya Allah nak tolong, enggak bisa, istrimu kafir, istrimu musyrik, enggak bisa. Kecuali apa? Istrimu itu taat dan patuh kepadaku, ada satu lain hal yang membuat dia masuk ke neraka, maka bisa kamu tolong nanti. Ya. Makanya Nabi Nuh alaihissalam di dalam hadis qudsi, ini ada juga di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ketika manusia itu berbondong-bondong mereka menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwa saya ada masalah dengan Allah. Jiwa saya ada masalah dengan Allah. Kenapa? Saya tidak patuh kepada Allah ketika saya makan buah khuldi. Jadi jangan menghadap saya. Mereka bertanya kepada siapa kami pergi. Idhabu ila Nuhin. Pergi ke Nabi Nuh alaihissalam. Ketika sampai ke Nabi Nuh, apa kata Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwa saya masih berhubungan dengan Allah. Saya punya dosa dengan Allah. Apa punya dosa? Yang nang lu ni, kata Nabi Nuh. Inang lu membangkang, anak lu membangkang. Yang ikut saya cuma 83 orang. Lain membangkang semuanya, termasuk anak saya, istri saya. Kalau ditanya oleh Allah bagaimana ini? Saya istri sendiri tidak beres, anak sendiri. Apalagi kalian ingin minta bantu sama saya? Hana, nafsi, 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 katanya Pak. Saya masih berhubung ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hokanya. Wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Ya, sampai segitu saja. Karena kabeh ayat ni, ayat 10. Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang lain. Siapa orang lain itu? Kalau pada masa Nabi Nuh alaihissalam, orang lain itu adalah pembangkang Nabi Nuh termasuk anaknya. Berarti selain 83 orang. Maka hebatnya apa masa Nabi Nuh itu yang tenggelam? Ada yang bertanya begini. Apakah ketika banjir pada masa Nabi Nuh itu hanya tenggelam di tempat Nabi Nuh saja? Tidak. Seluruh dunia tenggelam. Bagaimana kita buktikannya? Di dalam surah Yasin kita bisa buktikan. Kalau dunia waktu itu tenggelam semuanya. Yang hidup cuma 83 orang. Dalam surah Yasin Allah mengatakan, kalau seandainya kapal Nuh saya tenggelamkan juga, yang 83 orang, enggak ada lagi orang yang ada di bumi ini, enggak ada lagi. Maka bersyukurlah kepadaku. Ya, namanya. Jadi makanya cikal bakal penduduk dunia itu dari 83 orang itu. Yang lain kabeh mendum, Pak. Maknanya yang tinggal 83 orang nyorong gek akai, Pak. Tetapi dari gek akai nalom yang bro akai, Pak. Tapi kira Pak. Kalau seandainya lagi, Pak. Ya, nanti kan ada yang berdoa lagi, ya Allah, urung bro akai ne pemati mendum ya Allah. Jeut lem pemati, tapi akan lahir lah urung bro akai ya, Pak. Yang bro akai hana gadah, Pak. Hana gadah bro akai. Ya, Pak. Kan kita nanti begini, ini bagaimana cara menghilangkan korupsi, menghilangkannya. Generasi orang korupsinya yupoh mendum. Sehingga lahirlah generasi yang baik-baik. Setelah itu akan lahir lagi orang korupsi, lahirlah memang. Nya hana gada. Orang keras kepala akan lahir lagi. Buktinya apa? Nabi Nuh alaihissalam. Orang gek-gek menu 80 lahir, Pak. Mereka beriman tidak menyembah patung. Tetapi apa? Mereka sudah mulai dijawab oleh Imam Sawi. Kenapa demikian? Kenapa ada orang baik-baik kemudian tiba-tiba jadi jahat? Ada apa sebenarnya? Imam Sawi mengatakan lijtima'i ruhi wal jasad. Hana putih pegah, Pak. Kalau roh dan jasad sudah menyatu, hana putih pegah ni. Saya komitmen begini, saya akan ni. Hana putih pegah, Pak.
Dia akan terlena dengan dunia ini, Pak. Ketika tubuhnya sudah menyatu dengan rohnya, nyesang perle moto mangat sangnya. Yang 500 be yang miliar, bermangat tadu nya kamu lagi ya, Pak ya. Nyosang perle rumah yang mangat becut. Yang bino be yang miliarnya kamu lagi, Pak ya. Kamu lagi, Pak. Walaupun dia mengatakan saya komitmen, hana komitmen nyo kabak dunia, Pak. Gadah-gadah komitmen mendung, Pak. Nyo kadah dunia mendung gadah, Pak. Jadi makanya apa? Walaupun orang baik-baik, dia akan berbuat jahat juga. Karena kejahatan itu memang akan terus ada, Pak. Termasuk nanti digoda oleh setan, digoda oleh teman. Termasuk yang paling ini adalah menyatunya roh dan tubuh. Seorang ketika berjalan, jadi fikir tubuh, Pak. Ini enaknya tubuh ini kalau begini, ada pakaian baru, ada ini. Roh anak kepikir, kan, Pak. Dia tidak tahu unsur manusia itu dua, roh dan jasad. Yang dia pikir cuma jasad saja. Maka selama ini yang diberikan makan cuma jasad saja, Pak. Beli kendaraan baru untuk jasad. Untuk roh apa yang kita beli, Pak? Apa yang kita beli ke roh katanya, Pak? Ada tak perlu tapu, Pak? Kita sudah tidak adil sama roh kita, Pak. Jasad selalu kita beli. Tablo jem, tablonyo, macam-macam tablo, Pak. Ini perlu sauna, jak sauna le, Pak. Ini perlu pergi peraya tubuh, Pak. Jak long gede, Pak. Roh hantan tak boleh, Pak. Jangan, Pak. Roh juga kan minta juga dia. Lon butuh pengajian. Hana jak pengajian. Buat tadu mentengut ni, Pak. Hana jak, Pak. Lon butuhnya tahajud. Bebek tahajud. Lon ni berahli tubuh, Pak. Anjur. Maka kita berlaku tidak adil, Pak. Padahal roh ingin merumpok dengan Allah. Hana merumpok ilahnya nonton bola ilah, Pak. Nonton bola, Pak. Merumpok dengan pemain bola ilah. Nanti baru merumpok dengan Allah, Pak. Jadi makanya temayang-temayang lewat, Pak. Maka ketika roh nanti sudah berpisah dengan tubuh, baru roh mengatakan, iki bandon hana tepu-tepu dan karena menungka muka ka glowing nyo kaje ka hebat tapi jeno ka mate. Lun hana tepu-tepu, tidak dapat apa-apa kata roh, Pak. Nyangke yang sengsara roh ni, Pak. Ya. Jadi supaya roh tidak sengsara, kasih juga dia makanan, Pak. Sebagaimana kita kasih makanan kepada tubuh. Kita suka jalan-jalan pagi, kita tanya kepu, kesehatan tubuh. Hantar dipikir kesehatan roh, Pak ya. Nyo kepunya kesehatan tubuh. Maka belolai tangan, padu ye tangan 50 juta untuk apa? Kesehatan kaki dan tubuh. Tapi tubuh, Pak ya. Apapun kita beli. Helm tablo, mandum tablo, masa kesehatan jiwa tidak pernah kita beli. Untuk salat saja jakrungnya kayak lagi per, Pak ya. Yang kayak jakrung mentang, Pak. Peci ka kunang leh, Pak. Hantan tablo yang baru untuk semayang, untuk ibadah, Pak. Kurang-kurang hana mupat leh, Pak. Tapi menyangkut tubuh maka pun tablo ni, Pak. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.